Disiarkan langsung dari studio Sutarman Dental Care Samarinda, membahas topik terhangat tentang seputar Nusantara, dikemas dengan konsep obrolan santai bersama Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi, kali ini bukan Podcast Nusantara, tapi seperti biasa di sisi lain, saya akan ditemani oleh teman saya. Kali ini saya ingin memperkenalkan beliau. Beliau adalah seorang yang juga kontroversial, karena menurut saya banyak pro dan kontranya tentang beliau ini. Tapi tidak mengapa, saya banyak mengambil sisi-sisi positif dari beliau. Siapa sih yang nggak kenal beliau di Samarinda ini, ya kan? Siapa sih beliau? Coba, Bunda Mary silakan diperkenalkan beliau yang ada di samping ini. Beliau adalah Pak Haji Sasa Suryansah. Beliau adalah seorang yang dermawan dan semua orang tahu ya, siapapun ditolong beliau, tidak minta saja ditolong apalagi minta. Tidak minta ditolong apalagi minta, iya sudah duluan. Dan beliau juga punya yayasan Mansur Tuah, di mana di situ semua orang-orang jompo yang tidak punya keluarga, tidak punya sanak famili, atau para lansia itu mereka punya sanak famili tapi tidak mampu, semua ditampung oleh beliau. Dan rumah beliau lumayan besar ya, atas bawah, dan bersih, tidak ada pokoknya kayak rumah sakit. Tidak ada apanya? Tidak ada barang-barangnya. Bukan, tidak ada bau ya Pak Haji. Biasanya kita kan identik dengan panti lansia itu dengan bau. Itu kita serasa masuk rumah sakit. Orang-orang sepuh ya. Serasa masuk rumah sakit. Dari pampers-nya semua disediakan beliau, sampai susu, vitamin dan lain-lain. Nah, kita tanya ya. Silakan. Ini selamat datang Pak Haji Sasa. Terima kasih waktunya datang ke tempat kita sisi lain. Tapi kita nanti tidak hanya akan mengetahui dari sisi itu ya. Betul kita sekali. akan mengetahui sisi lainnya lagi. Siap-siap ya Pak Haji. Boleh dijawab, boleh tidak kalau keberatan ya. Ya, angkat tangan tadi kan. Angkat tangan kalau menyerah. Tidak mau gitu. Tapi kayaknya tidak angkat tangan Bu. Iya. Saya yakin beliau. Sudah kenal baik. Ya, saya yakin beliau tidak akan pernah angkat tangan. Iya, saya ingin tahu Pak Haji, apa sih yang melatar belakangi Pak Haji ini sangat peduli dengan kaum duafa dan juga orang-orang yang sepuh atau orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya mau berbagi, walaupun kemana-kemana aja saya akan berbagi. Mau itu kenal atau tidak, saya berbagi. Karena satu, saya hanya ingin membahagiakan almarhum ibu bapak saya yang sudah meninggal. Karena beliau dulu menderita. Dulu saya masih kecil, kenapa saya tahu? Saya dulu sering ikut ibu saya pagi jual kue, dari jam 2 bikin kue sampai jam 5 jual kue, saya yang jualan. Nah, makanya dari Kewanan tuh sampai ke Penogoro tuh jalan kaki. Kewanan di Penogoro. Kewanan Penogoro jalan kaki untuk cuci tempat-tempatnya itu, tempat bos. 10 kilo, 5 kilo lebih ya? Ya, tiap hari, bayangkan. Habis jual kue pagi jam 5, selesai saya jual kue jam 7 dia berangkat. Saya pulang sekolah, saya berangkat ke sini. Jadi ikut jalan kaki tiap hari, bayangkan. Mulai dari ibu saya melahirkan sampai saya besar seperti ini. Rupanya itu yang menyebabkan Pak Haji menjadi kenapa saya sangat sensitif. Benar itu. Karena saya merasakan gimana susahnya orang tidak punya tidak punya beras. Dulu ibu saya tidak punya beras, ngutang ke warung. Tiap hari, bayangkan. Itu tiap gajian, dapat gaji bayar utang, bayar sewa rumah, seperti apa? Rumah pun tidak layak huni kita. Di mana hujan, banjir, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi kenapa saya bukan mau, saya mau berbagi untuk, mohon maaf, saya bukan mau pamer, tidak ada saya sedikit mau pamer itu tidak ada. Kenapa saya berbuat ini? Satu misi, saya ingin membahagiakan almarhum ibu bapak yang saya sudah meninggal. Dan apakah bapak dan ibu sudah pernah pada saat itu sempat melihat Pak Haji
berbagi dengan duafa? Kalau zaman dulu waktu saya masih hidup kurang istilahnya masih sering saya berbagi. Berbagi tapi tidak seperti Tidak sekarang saat seperti ini karena ibu saya waktu itu masih ada. Karena saya tidak mau. Kalau dulu masih hidup orang tua saya bahagiakan ibu bapak saya dulu. iya. Saya bawa mereka kemana bawa makan. Saya bahagiakan dulu ibu bapak saya dulu. Setelah beliau meninggal, baru saya bikin yayasan. Baru saya bikin rumah yang saya tempati dulu, saya yang bangunkan untuk almarhum ibu saya, baru 8 bulan ditempati beliau meninggal. Nah, dengan gimana saya bahagiakan dia di dalam keadaan sudah tidak ada, ya dengan cara saya bikin rumah panti jompo di rumah itu dengan alhamdulillah dengan biaya yang diberi Allah, bukan uang saya sih, uang semua uang Allah titipan semua. Alhamdulillah saya bisa merawat lansia, Tapi jompo yakin apa. bahwa Bapak Ibu di sana melihat ya. Itu saya yakin, sangat yakin, seyakin-yakinnya karena apa yang diperbuat anak seorang anak itu akan kembali kepada kedua orang tua. Jadi kita tidak usah takut apa yang kita berbuat karena orang tua kadang mohon maaf. Makanya kenapa orang-orang semua kadang-kadang datang ke rumah saya ngeluhkan kehidupannya seperti ini, Iya. Pak Haji aku nih Iya. ngojek sekian tahun, Pak Haji aku nih kuli sekian tahun, Pak Ada Haji yang aku pinjam udah uang gitu ya Pak Haji ya? banyak, Bu, banyak Banyak sekali. sekali. Jadi saya bilang, Kira-kira kembali nggak itu Pak kalau nah, pinjam itu? saya pada intinya seperti ini, Bu. Kalau pinjam cuma kecil-kecil saya sedekahkan aja. Iya. Saya kalau dia mau kembalikan syukur alhamdulillah, kalau nggak kembalikan ya nggak apa-apa saya sedekahkan. Nggak apa-apa ya, Pak Haji, Percuma, ya. Bu. Saya juga pikiran sekian dikembalikan apa enggak jadi nanti jadi pikiran, Bu. Akhirnya kita stroke. Makanya saya bilang tidak mau. Makanya saya bilang kepada teman-teman semua, kepada orang-orang yang datang, itu saya kasih tahu introspeksi Iya. diri kamu sama orang tua seperti apa. Kalau kamu bahagiakan orang tuamu, kamu pasti bahagia. Mungkin kamu sama orang tuamu melawan apa dikasih tahu mereka susah. Dia bilang, oh iya Pak Haji, saya sama orang tua sering melawan, sering. Nah itulah, alhamdulillah saya dengan baiknya itu. Sebenarnya itu yang saya pinginkan, Bu. Saya bukan apa, saya ingin satu misi saya cuma bahagiakan kedua ibu bapak saya, tidak lebih tidak kurang. Urusan saya sama Allah saya tidak tahu. Iya. Saya tidak mengharap ya Allah aku berbuat ini untuk mendapat kebahagiaan, tidak. Itu mah pada intinya seperti itu. Iya. Pak Haji, tadi kan Pak Haji bilang Pak Haji selalu menyantuni siapapun saja yang ingin minta tolong kepada Pak Haji, tidak peduli tua atau muda. Saya ingin bertanya Pak Haji, kalau janda Pak Haji, janda tua atau muda bagaimana Pak Haji? Kalau bagi saya semua itu makhluk Allah. Yang wajib kita apabila kita mampu, kita sanggup, kita biaya bantu. Jangan mentang-mentang oh nih janda muda, terus ini janda tua, jangan seperti itu. Saya tidak pernah membela-belakan siapapun. Siapapun, gue bilang. Kenapa saya? Mana kadang-kadang saya dikasih tahu orang, Pak Haji ini orang mampu kan. Saya bilang, kalau dia datang ke sini berarti itu kalau memang Allah menitipkan rezeki lewat saya, akan saya kasih. Tapi kalau Allah bilang enggak ada, berarti akan itu banyak permasalahannya. Tidak akan ada hati saya tidak berkenan, terus kadang-kadang hati saya juga oh enggak, itu enggak bisa. Tapi kalau bilang Allah kasih, berarti itu saya kasih. Jadi tidak pernah beranggapan mau itu muda kita, oh mentang-mentang muda cantik Tapi, kita tidak tapi itu. pasti banyak pro kontranya ini Pak Haji ya. Benar. Kalau misalnya dengan single parent atau janda yang muda, pastinya banyak yang mengira, wah ini tujuannya lain ini. Itulah kadang-kadang kan pemikirannya orang seperti itu. Iya. Kalau saya sih pada intinya siapa aja datang, Tapi berarti nggak peduli ya. Bu itu mau Iya. siapa. Nggak peduli Kadang-kadang penilaian ya, orang karena juga ya. mohon maaf kadang-kadang kita istri lihat kita saya berjelas yang itu dia kesini untuk minta bantuan. Contoh, kamu nanti kalau seumpama tidak ada aku, terus kamu lagi keadaan kepepet, kira-kira mau minta bantu sama siapa? Saudara, keluarga. Nggak ada namanya itu kalau kita sudah susah tuh mana ada yang bantu. Cuma Allah yang membantu kita. Makanya dengan seperti itu kita tidak usah memandang orang. Mau seperti alhamdulillah ya dari sekarang saya kasih tips itu. Pak, ada yang ingin saya tanyakan Pak Haji. Kita pasti tidak selalu berada di atas ya. Benar. Pada saat berada di atas pasti banyak teman-teman yang mendekat ya Pak Haji ya. Banyak yang datang, banyak yang meminta tolong. Terus pada saat Pak Haji agak kurang bagus kondisinya, apakah teman-teman itu pergi atau masih ada juga yang
yang tetap bertahan, gitu Pak Haji. Jadi gini, memang benar. Jadi kalau kita lagi banyak uang, mau siapa aja nggak kenal jadi kenal. Ya. Jadi kalau kita tidak punya uang, kita menyikapi aja. Jadi gini, saya pernah, makanya Allah menguji saya. Lagi saya tidak punya uang, usaha kemarin saya lancar, pas lagi kemarin ngedrop, saya coba orang yang dulu saya bantu, saya bantu pinjami uang sekian tuh, tiba-tiba saya minta tolong aja tidak ada. Dulu kamu datang ke saya tidak pakai 2 menit 3 menit saya transfer, giliran saya minta uang saya sendiri aja susah. Jadi saya bilang, oh seperti ini kayak Allah makhluk ya seperti ini, kau harus menyikapi seperti itu. Teman dulu yang tidak punya susah datang ke rumah, walaupun dari Tenggarong datang ke rumah malam-malam datang, saya bantu. Giliran saya minta tolong antarkan orang nih ada lansia gini, tidak mau. Dulu kamu walaupun malam-malam aku tidak punya uang, kau datang. Tapi kan nanti giliran saya tidak punya, saya suruh tidak ada. Tapi hikmahnya Itu. jadi Dia terseleksi tahu. ya, Benar, terseleksi. jadi Oh itu. mana teman Nah, yang benar-benar itu. teman Benar. Yang dan mana yang cuma hanya asal memanfaatkan. Nah, jadi makanya sekarang saya tidak mau terlalu gimana, saya enjoy aja. Insya Allah kalau Allah ngasih rezeki saya harus hati-hati. Jadi mau teman siapa ya saya ala kadarnya. Kita berbisnis silahkan berteman, kalau tidak berbisnis ya ala kadarnya kita berteman. Tidak bisa lagi yang kemarin saya terlalu jor-joran bantu teman gini-gini, giliran susah dulu datang ke sini mendewa-dewakan kita, giliran kita susah boro-boro mana saya mau tahu. Makanya saya bilang kepada Allah, memang benar ya Allah, kalau kita jangan berkali-kali kau berharap kepada namanya manusia. Berharaplah kepada aku, bilang Allah. Benar itu memang Allah. Makanya saya tidak pernah lagi mau berharap namanya manusia, mau teman, mau siapa. Jadi kalau saya cuma sebatas peduli saja penilaian orang benar. juga ya Pak Haji ya. Jadi kelihatan lagi keadaan susah ini, kelihatan yang mana-mana kemarin yang sok-sok bantu, sok-sok semua kelihatan semua. Dari keadaan susah yang benar-benar dari hati nurani. Hikmahnya sudah dipetik ya. Jadi sudah ketahuan semua seperti mana itu. yang hatinya bagus, Yang mana yang hanya memanfaatkan. Benar, seperti itu. Semua kan pasti ada hikmahnya ya Mbak Mary ya. Betul sekali. Nah ini kita pengen tanya. Terus kalau misalnya Pak Haji ini kan banyak membantu orang yang kekurangan. Ibu bagaimana? Ibu, apakah ibu rela, berarti kan membagi itu gimana? Ya. Membagi rezeki kepada orang lain itu. Alhamdulillah selama ini yang saya lakukan, makanya istri saya tidak pernah, karena saya hanya pengen mengajak istri saya ke surga. Saya tidak pernah mengizinkan, makanya kau jangan melarang-larang saya untuk berbuat baik, kasihan kamu. Aku nih berbuat ini cuma aku pahalanya, aku hadiahkan ke kalian semua, ke anak, ke istri, mertua, ke bibi, paman, nenek, kakek, semua saya hadiahkan ke mereka semua. Saya sebutkan namanya sebelum saya sedekahkan. Makanya saya bilang, yang penting kita dulu sewa rumah, tidak punya rumah. Kita nyewa, tidak bisa bayar, diambil orang. Sekarang kita punya rumah. Sekarang kalau orang minta tolong, kalau kita mampu, kita bantu. Makanya kadang-kadang saya datang, ada beberapa orang sering kalau di rumah saya, datang minta, pas lagi saya tidak punya uang, namanya usaha itu kan tidak selamanya datang, terus datang minta tolong. Saya kadang-kadang pulang ke rumah, saya pinjam gelang istri, saya gadeka untuk membantu yang orang tidak punya beras, anaknya tapi sakit. Ibu boleh ya? Boleh, alhamdulillah. Mereka saya kasih tahu, kita jangan begini kita jangan mikir waktu sekarang, kita mikir dulu gimana kita pindah. Jadi bilang istri, iya benar Pak, dulu kita nggak bisa makan, sekarang kamu mau makan apa enak? Dulu kita nggak punya rumah, dulu tinggal di rumah kayu, sekarang kamu mau tidur di mana enak? Iya Pak. Nah seperti itu, jadi kita bersyukur pada Allah, kita membantu orang itu walaupun itu mau itu sehat, mau itu gimana, itu urus makhluk Allah. Kita karena lillahi ta'ala, bukan karena orang itu loh ya. Kalau kita niat kita cuma karena orang itu, nggak usah, mendingan percuma. Kalau kita niat, aku membantu itu karena aku bisa, jangan mikir seperti itu, karena belum tentu kita membantu itu nanti suatu saat dia membalas, bukan dia yang balas, orang lain yang membalas. Makanya saya bantu orang-orang sekarang ini berapa saya nggak mau hitungan dia. Makanya saya rasa memang ada rasa sakit hati seperti apa, cuma sudahlah urusan itu sama Allah aja. Karena kalau kita sakit hati sudah, makanya saya bilang habis itu sudah, saya nggak mau lagi. Makanya habis itu saya nggak cukup, karena sudah merasakan seperti apa kayak lagi keadaan susah seperti itu. Iya, terus ini lagi. Banyak yang kontroversial juga, karena selain menolong janda-janda tua, juga Pak Haji juga
kemudian memiliki beberapa istri. Nah, gimana Pak Haji bisa membaginya? Apakah bisa adil seperti itu? Kalau adil cuma milik Allah. Milik Allah. Kita tidak bisa adil. Siapa mau nabi aja tidak bisa adil. Mau yang ngomong adil yang mana? Dari satu beras saja kita tidak bisa ngomong adil, ya kan? Iya. Ngomong adil, waduh, adil dari mana? Hah? Kita adil dari mana? Semua itu milik Allah. Cuma kita pada intinya satu. Kita bisa paling tidak berusaha untuk adil. seperti adil. Kalau tidak ya seperti apa? Jadi kalau saya mohon maaf, jadi bukan saya serta-merta harus seperti ini, enggak. Jadi saya kasih tahu, saya tidak membagi waktu, kamu harus seperti ini. Saya contoh gini, kamu dulu hidup sendiri, tidak ada siapa-siapa, hidupmu seperti ini. Anggap aja aku tidak ada, tapi aku bisa paling tidak bisa menafkahimu seperti itu. Jadi jangan mengharap harus seperti ini, jangan. Jadi tidak seperti itu karena kita semua memang milik Allah. Saya bilang. Jadi saya hanya mengangkat. Kalau Allah berkehendak seperti ini semua Allah, bukan saya. Kalau saya tidak ada. Kalau kita jodoh, berarti Allah menjodohkan kita. Kalau tidak jodoh, kita lepas. Maupun kita pegang pun, kita tiap hari kumpul, tiap hari. Tapi kalau Allah bukan bilang itu bukan jodohmu, tidak bisa. Seperti itu. Jadi jangan beranggapan, punya istri sekian, nggak ada itu. Jadi kalau saya bilang pada intinya beristrilah untuk saling berbagi, jangan saling memiliki. Kalau kita merasa memiliki itu susah, nggak ada. Kalau kita memiliki semua, jangan saling memiliki. Nggak boleh miliki. Jangan boleh saling kita memiliki. ini milik saya, tidak bisa. Ini semua titipan. Tidak ada istri titipan, suami titipan, anak titipan. Itu memang satu misi. Ilmu yang berat. Sangat berat sekali. Saya mau tahu. Nggak ada istri Nabi aja punya seperti itu. Nggak ada. Mana saya mau tahu seperti itu kan. Pada intinya. Mary mungkin ada yang ditanyakan. Titipan, berarti tukang parkir Pak Haji ya. Iya. Dengar ya pemirsa, kita sebagai istri hanyalah tukang parkir. Jadi kalau suami ingin menikah lagi, kalau dia mampu, kenapa tidak? Ya kan? Tidak masalah, no problem. Nah, Pak Haji, yang mau saya tanyakan, dan mungkin ini menjadi unek-unek saya, tapi selama ini saya tidak berani menanyakan kepada mereka yang beristri lebih dari satu. Mohon maaf Pak Haji, jangan tersinggung. Di antara istri Pak Haji, apakah ada yang paling dicintai? Terus, bagaimana Pak Haji membagi cinta Pak Haji kepada mereka atau perhatian? Saya tidak bisa gini, mohon maaf. Saya hanya mau membagi, itu semua hanya milik Allah. Saya buat apa sih? Itu semua Allah. Saya mencintai itu semua karena Allah. Saya tidak bisa ngomong, aku cinta kamu, tidak bisa. Itu namanya kalau kita satu itu, kita punya mencintai sama orang, terus kita bilang, ini cinta aku, tidak bisa seperti itu. Karena kita mohon maaf, step by step istri-istri kita ini tidak bisa ngomong, saya miliki kamu, tidak bisa. Pada intinya satu, saya bilang yang penting saya bisa menyayangi kamu, ya tak? Nah, yang penting menyayangi, tapi tidak untuk dimiliki. Kalau mau untuk mencintai itu berarti kita harus memiliki. Mencintai itu kan harus memiliki, harus benar-benar nggak bisa seperti itu. Kalau kita seperti itu berarti kita mendahului Allah. Karena Allah itu semua. Setuju Mbak Mary. Karena seperti itu, jangan. Mohon maaf nih, mohon maaf nih, saya minta maaf besar-besarnya kepada ibu-ibu atau wanita-wanita yang ada di dunia ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya maafkan, doanya Pak. Itu adalah sangat makbul kalau pada wanita. Coba pada intinya saya coba ingin tahu, janganlah kalian melarang suami sampai itu, karena surganya suami ada, surganya istri ada di suami. Kasihan gitu. Jadi kalau kalian bentak-bentak suami, ngelarang suami, itu kasihan. Pada intinya saya hanya ingin tahu, jadi jangan menanggapi seperti itu. Tapi kalau dari sisi perempuan mungkin ada, rasanya sakit sekali. Kalau saya membayangkan sebagai istri pertama, karena kita masih manusia biasa, pasti ada rasa yang dipendam, itu rasanya sakit.
sakit banget. Benar, saya akui itu. Saya akui gini. Jadi gini, mohon maaf. Jadi setelah saya lihatkan istri memang di mana-mana siapa sih tidak sakit hati, ya tak? Iya. Barang yang dia cintai diambil orang, dibagi, ya tak? Dibagi, Tapi kalau kita semua karena lillahi ta'ala, Nah, itu. Allah, semua karena Allah, saya yakin. Saya nih mohon maaf, saya punya barang, tiba-tiba diambil orang. Terus saya sakit hati, tiap hari saya pikir stroke saya. Alhamdulillah saya ikhlaskan. Saya kalau Tapi barang itu kan saya barang Pak Haji. Itu kan barang Pak Haji, Barang loh, bukan sama aja suami. manusia ini semua barang Allah. Saya mau tanya, kira-kira diambil Allah enggak kira-kira? Kalau dimatiin itu apa? Barang juga? Enggak mungkin. Ya kita nih barangnya Allah. Seperti Nggak itu. apa-apa. Kalau nggak apa-apa. kalau saya Pak Haji, saya setuju sekali dengan yang Pak Haji bilang, cinta tidak mesti dimiliki, dibagi tidak apa-apa, tidak tidak masalah. Iya, kalau Bu Eni mungkin berbeda karena Pak sakit sekali. Memang seperti itu. Tapi kalau cuma karena lihat, kita sakitnya di dunia aja, ya tak? Tapi di akhirat kita enak kan? Seperti Jadi nggak itu. apa-apa ya sakit di dunia. Ya, sakit di dunia. Sakit terus Iya. badan kurus, Iya. kering, jelek. Pada intinya Tambah lagi deh istri. pada intinya gini, saya mohon maaf bukan mengajarkan untuk suami berpoligami, tidak mengajarkan. Jangan Kalau ya. mereka mampu, mampu. Kalau tidak mampu, jangan. Jangan. Pada intinya seperti itu, ya kan? Iya. Mampu dalam segala Jadi apa dulu. istri juga boleh ya kalau tidak mampu boleh nyerah. Boleh nyerah. Tidak. Oh. Resign. Dia kan Resign. dia Boleh, meresign. iya. Mau surga, mau neraka kan dirinya dia sendiri. Iya. Saya belum tentu saya masuk surga, istri saya coba masuk surga. Oh, iya. Karena kenapa? Lu istrimu dulu kamu kasih tahu nggak mau gimana? Hah? Oh iya. Kamu nggak bisa bawa dia ke surga seperti itu. Tapi kalau dia bilang, ya Allah, saya mau pengen bawa istri saya ke surga. Oh iya, bawa. Dulu dia istrimu yang soleha. Dulu yang dia penurut dengan kamu. Dengan dia kata-kata kamu turuti semua. Menurut ya. Enak toh, di surga didapat, kasihan. Jangan bawa istri itu ke neraka. Jadi dengan benar kita kasih tahu istri pelan-pelan. Karena ini bukan istri Pelan-pelan, langsung ya. kita, oh kamu seperti ini, jangan, pelan-pelan. Kamu kalau memang tidak mau diajak surga ya mau, silahkan. Saya juga dengan menyalahkan, pintu terbuka kok silahkan. Pada intinya seperti itu. Kalau kamu mau ke surga, ayo seperti ini. Jadi mohon maaf, janganlah terlalu istilahnya ingin memiliki sesuatu kalau tidak ada ridhonya Allah. Jadi milikilah kalau ingin dicintai Allah seperti yang diridhoi Allah, karena enak. Diridhoi Allah dengan apa? Ikhlas. Dengan Harus ikhlas, ikhlas, kamu, Mbak. tuh, Ikhlas. gini Bu, kita hidup dulu, mohon maaf, dulu sebelum zaman kita lahir itu sudah ada. Di Iya. Al-Quran sudah ada. Dari zaman-zaman baru sudah belum Nabi Muhammad, Iya, waktu iya, Nabi Pak. kita Nabi Muhammad itu sudah ada istri punya berapa, Ibrahim apa. Kenapa kita ini bukan pemilik dunia, kita ini bukan kita yang ciptakan dunia, kita ini cuma ayo menjalani, ini perintahku. Kenapa enggak kamu turuti? Hah? Mohon maaf, saya ini cuma plesetan aja. Ada dulu cuma orang ditanyai pengusaha besar, usaha banyak, dia meninggal, ya kan? Ditanyai malaikat, apa yang kamu lakukan di dunia? Wah, aku sudah nyumbang masjid, aku sudah bangun masjid, bukan musola dengan sekian-sekian sudah menaikkan haji umrah orang. Oh ya, terus apalagi yang kamu perbuat? Aku sudah berbakti sama orang tua, sholatku, aku sudah apalagi terus. Sudah oke, kamu masuk surga. Mau masuk surga ditanya mereka. Tunggu dulu. Berapa istrimu? 1. Kenapa istrimu? Kamu mampu 1. Cuma Dia 1. takut sama istri. Nah, karena takut sama istri masuk neraka dulu kamu. Nah, gara-gara takut itulah. Itu emang plesetan aja kan. Ya, Tergantung DKI. menyikapi seperti Betul, apa. DKI. Nah, itu. Jadi mohon maaf, saya bukan mengajak orang, saya tidak mau. Itu urusan pribadi macam-macam. Masing-masing dari seperti apa mereka menyikapi Ya. seperti itu. Kemudian ini membaginya itu Pak. Membagi waktu. Apakah harus dibagi waktu atau 3-4 hari. ya atau ya sudah ininya aja. Sejalan ya maksudnya. Bagaimana cara Sejalannya. menggilir cintanya Pak Aduh, Haji? berat. Bahasa yang Mohon keren. maaf, Bahasanya gini, berat. Kan kita ada urusan 7 hari. itu semua saya tidak. Harus seperti ini. Jadi saya kasih tahu dari awal sebelum dulu kamu menikah kau sendirian, ya. Jadi aku tidak bisa harus direkte. Saya pekerja.
Saya bekerja. Jadi kalau kerja saya kangen ke istri saya datang istri saya seperti apa. Jadi kalau istri saya kangen, saya datang ke istri saya seperti apa. Jadi pada intinya jangan merasa kau memiliki aku harus didikte. Kamu hari ini sekian di sini, oh hari ini sekian di sini. Saya mohon maaf, saya tidak bisa seperti itu. Saya bekerja. Karena apa saya bekerja? Saya banyak yang saya biayai, ditanggung. Kenapa saya? Kalau kamu mendidiki saya, mohon maaf, itu bukan tipe saya. Terus kalau mengenai usaha nih, kalau usaha banyak nih, apakah masing-masing istri itu juga pasti kan ya namanya kita perempuan ini memang tempatnya salah begitu ya. Pasti pengen terus membaginya gimana? Bukan hanya membagi cinta ya Mbak Mary. Mungkin apa membagi materi mungkin. Ya, itu. Nah, satu lagi Pak Haji, apakah dengan Pak Haji misalnya Pak Haji kan menikah sudah 2 kali misal ya, Pak Haji ingin menikah lagi, apakah kadang-kadang kan banyak perempuan boleh menikah kamu, tapi kasih aku sekian, atau misalnya boleh kamu menikah, tapi kasih aku emas permata, berlian dan silahkan menikah. Mungkin itu syaratnya. Oh, alhamdulillah saya tidak punya istri tidak seperti itu. Karena dulu saya bilang saya sudah terlanjur nikah. Saya bilang kalau kamu memang tidak mau sama saya silahkan. Saya tidak bisa maksa, saya sudah nikahin orang. Dia bilang, kamu mau percuma, mau marah juga percuma. Saya bilang, terlanjur Pak ya. Jadi istri saya ngomong seperti ini, Pak, terserah kamu mau nikah. Kamu juga, semuanya aku cerai sama kamu, terus kamu pemarah, terus kamu juga pelit sama anak-anak, kamu tidak perhatian sama anak-anak, kamu juga tidak pelit. Pas aku nanti nikah sama orang, dapat yang pelit, dapat pemarah, silahkan aja Pak. Nah, alhamdulillah dari situlah saya bisa, dari istri tua saya tidak pernah ceraikan. Alhamdulillah anak saya juga tidak pernah protes. Alhamdulillah karena saya tidak pernah nyanyiakan anak saya. Tidak pernah juga saya sia-siakan siapa aja. Makanya saya bilang, keadaan saya sendiri, ya silahkan. Nah, alhamdulillah sekarang anak saya sudah saya sisihkan rumahnya satu untuk anak saya. Saya alhamdulillah, jadi tidak pernah merasa bapak ini kawin terus gini, tidak pernah seperti jadi itu. Mungkin istri tidak menuntut, tapi yang jelas putra-putrinya sudah dicukupi semua. Jadi istri itu. Juga jadi oh ya nggak apa-apa, yang penting anak-anak sudah begitu ya. Itulah, jadi bukan serta-merta merasa oh dia aku harus seperti ini, aku harus ini, buat apa? Itu sama aja kita menjual belikan, ya kan? Iya. Seperti itu. Tapi fakta di lapangan Pak Haji terjadi seperti itu. Boleh kamu kawin lagi, kasih aku sekian. Tapi kan Pak Haji sudah untuk menyerah. Alhamdulillah berarti enggak ini. Kalau Mbak Mary mesti masih kontranya antara istri pertama dan selanjutnya. Pertanyaannya nih Pak Haji, lalu bagaimana menyikapi istri yang misalnya tidak mau menurut atau dalam kutip jadi tidak terima gitu, gimana Pak Haji? Jadi gini, kalau kita mohon maaf, istri inilah adalah istilahnya bidadari kita di dunia. Terangkan terus kalau kita tidak bisa membawa dia ke surganya Allah, kasihan. Jadi kita jangan mentang-mentang kalau istri tidak membangkang ya berarti kita tidak bisa kita membawa dia ke surganya Allah. Buat apa kita? Jadi gini. Jadi kalau istri saya mohon maaf dulu pernah istri saya membangkang bangkang gini. Ini saya cerai. Nah, setelah dia cerai terus dia nikah, ternyata sama suami yang dulu beda dengan saya. Terus dia mau kembali sama saya ya no way, saya tidak mau lagi. Pada intinya saya no. Ya, berarti tidak mau lagi ya mohon maaf. Saya tidak sampah yang sudah saya buang buat apa saya ambil. Betul. Lebih baik cari yang baru lagi Pak Haji. Lebih baik cari yang baru lagi kalau ada. Itu kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Itu banyak kok karena Allah sudah menciptakan lebih daripada manusia laki-laki di zaman sekarang. Itu satu, perempuan sudah dilahirkan 100. Loh, bayangkan segitu banyaknya, ya kan? Tapi kenapa? Mohon maaf, kasihan saya ini kadang kasihan kepada ibu-ibu, kepada wanita-wanita itu kasihan. Mohon maaf. Kenapa? Karena dia tidak menyadari memang sudah ditakdirkan Allah seperti itu untuk berbagi. Kenapa kok mentang-mentang berbagi? Jangan egois lah, jangan. Memang benar.
oh saya kan tidak mau seperti ini suami saya yang sayang. Kalau semua diambil Allah seperti apa? Seperti itu pada intinya. Tapi kan gimana Mbak Mary, kalau berbagi itu boleh berbagi. Kalau berbagi itu kan kalau berbagi uang, berbagi barang, boleh. Boleh. Tapi kalau berbagi Suami, saya rasa boleh juga, karena kan seperti Pak Haji bilang tadi, perbandingan perempuan itu 1:100 ya Pak Haji ya. tapi kan nggak harus dinikahi tuh. Loh. Bisa aja membantu, tapi nggak harus perlu dinikahi, dikasih. Tapi kalau yang santunan, muda-muda saya yang gitu. lewatkan. Kalau yang tua Apakah- disantuni. Apakah nggak ngerti perasaannya yang jadi yang dibagi itu loh. Nah, di sana kita belajar ikhlas Kan Mbak ki- Eni. Tapi kita sesama perempuan, Betul. harusnya kan sesama perempuan ya harusnya sudahlah jangan. Kalau saya jangan saling menyikapi Pak Haji menyakiti. Sasa, yang penting Pak Haji ya, kalau Pak Haji bilang perempuan itu harus belajar ikhlas sejak dini, dan itu memang berat sekali. Kalau kita ikhlas sejak dini, tidak masalah. Alhamdulillah saya juga belajar ikhlas, tapi ikhlas tidak berbagi, Oh, jadi ikhlas nggak apa-apa segalanya. ya? Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. silakan mau 10 istri silahkan, selama tidak melanggar boleh. hukum dan Undang-Undang 45. Boleh. Tidak memperhatikan perasaannya Istri pertama. Istri pertama itu harus legowo Mbak Ani. Oh, alah. Ya, misalnya kan dia seperti kata Pak Haji, sudah cukup segalanya ya, semua cukup. Tidak semua perempuan itu seberuntung istri Pak Haji misalnya kan. Nah kalau dia istri suaminya pernah kawin nggak lagi, merasakan yang seperti itu, yang dibagi itu gimana? Kan sakit itu Mbak Mary. Gimana rasanya itu? Wah sakitnya luar biasa, menangis-nangis, merintih-rintih saya gitu. Pernah nggak merasakan yang seperti itu gitu loh? Ya, Memikirkan setidaknya memikirkan. Mm-mm. Kalau merasakan pernah, biasa aja sih, karena Oh, biasa. saya sudah tapi belajar, kan beda ya. karena saya sudah belajar ikhlas juga sejak muda. Benar itu ikhlas. Ikhlas itu Ikhlas. kan mudah diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Yang penting kan kita cukup, ya Pak Haji ya. Yang penting cukup.